Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pembahasan mengenai konfirmatory faktor analisis dan pengujian reliabilitasnya menggunakan Jamovi. Pertama-tama saya jelaskan mengenai kuesionernya dulu. Jadi ini kuesioner dikembangkan oleh Andy Field. Jadi untuk kuesioner sendiri, contoh ini materinya Anda bisa dicek di sini ya, di alamatnya ini dari ukle.edu. Ini adalah kuesioner mengenai kecemasan mahasiswa dalam mempelajari SPSS. Ada 8 item pertanyaan yang diajukan oleh Andy Field. Ini contohnya bisa kita download di sini. Kemudian datanya juga bisa kita download di sini ya. Versi data aslinya adalah SAV. Jadi kalau mau diimpor ke Jamovi mungkin bisa kita konversi dulu atau di save as ke bentuk Excel atau bentuk CSV, delimited gitu yang versi aslinya. Nah, untuk modelnya sendiri, model dalam kuesioner ini atau strukturnya itu sudah diuji oleh penelitinya bahwa dari 8 item yang diajukan atau yang diuji itu ternyata terbentuk menjadi dua faktor. Faktor pertama itu meliputi item 1, item 3, item 4, item 5, dan item 8. Sementara faktor 2 itu adalah item 6 dan item 7. Jadi pada dasarnya 8 item ini membentuk dua faktor, bukan satu faktor. Artinya skala ini adalah skala multidimensi yang terdiri dari faktor 1 yang pertanyaan yang ini, kemudian pertanyaan 3, 4, 5, dan 8. Sementara yang faktor keduanya adalah pertanyaan 6 dan pertanyaan 7. Untuk praktik silahkan di-download datanya. Saya sendiri sudah download dan akan saya simulasikan menggunakan Jamovi pada kesempatan kali ini. Oke, ini datanya sudah saya impor. Jadi cara ngimpornya sudah tahu ya, lihat di video sebelumnya mengenai impor data. Untuk memulainya tadi kita berdasarkan struktur faktor yang sudah digunakan oleh peneliti aslinya bahwa terbentuk menjadi dua faktor. Jadi kita mulai di sini untuk mengkonfirmasinya, berarti di sini tinggal diklik faktor, kemudian konfirmatory faktor analisis. Tadi itu faktor 1 itu terdiri dari item 1, kemudian item 3, kemudian item 4, item 5, dan item 8. Ini kita tulis sebagai faktor 1. Kemudian untuk faktor kedua ini namanya tetap kita gunakan faktor 2. Kemudian ini masukkan yang 6, item 6 dan item 7. Jadi analisis kita sesuai dengan model yang ada pada laporan si penelitinya ya. Jadi ada dua faktor, item 1, 3, 4, 5, 8, dan yang faktor keduanya adalah item 6 dan item 7. Nah, setelah dimasukkan item-itemnya ini, kemudian kita ambil optionnya. Ini tidak perlu estimate. Untuk estimate-nya kita pilih yang faktor intercept-nya. Kemudian saya juga aktifkan standar estimate-nya. Ini untuk menampilkan standar loadingnya. Kemudian untuk model fit itu saya aktifkan juga standar RMR-nya. Kemudian yang lainnya untuk additional output-nya ini saya tambahkan pad diagram. Ini nanti kita akan cek ya sama atau tidak dengan gambar yang tadi. Nah, karena ini sifatnya mengkonfirmasi, jadi kita cuma menguji ulang saja dari model yang sudah teruji oleh peneliti aslinya. Jadi untuk faktor 1 ada 1, 2, 3, 4, 5 item. Kemudian faktor 2 ada 2 item. Oke, ini kita okekan sini. Saya geser. Kita pertama-tama mengevaluasi goodness of fit-nya dulu ya. Goodness of fit-nya sekarang model fit-nya lihat dari p-value chi-square-nya. Chi-square-nya ini kurang dari 0,05, ini kurang baik gitu ya kalau dari chi-square. Tapi kalau dari CFI dan TLI ini sudah memenuhi, yaitu lebih besar dari 0,90.
Untuk standar RMR juga lebih kecil dari 0,05, berarti sudah baik. Untuk RMCA nya juga kurang dari 0,08, berarti sudah baik. Jadi kalau dilihat dari 5 parameter yang kita gunakan, ada CFI, TLI, standar RMR, RMCA, dan chi-square nya, ternyata 4 parameter ini sudah memenuhi syarat gitu, sudah baik. Sementara satu parameter yaitu chi-square ini tidak memenuhi gitu. Tapi kalau dibandingkan, kita buat perbandingan 4 dibanding 1, ya kita bisa menyimpulkan ini sudah lumayan baik lah. Sebagai informasi, ini khusus untuk chi-square, parameter chi-square ini dia sangat sensitif dengan jumlah data ya. Jadi biasanya kalau di atas 400 itu punya kecenderungan untuk memberikan hasil yang jelek. Sementara untuk data yang dipakai di sini ini ada 2000 kalau saya nggak salah tuh. Jadi wajar saja chi-square-nya kurang baik karena datanya memang sangat banyak ini. Jadi ada beberapa ahli yang menyatakan bahwa chi-square ini sangat sensitif dengan jumlah data. Biasanya kalau terlalu banyak juga hasilnya akan jelek. Tapi kalau dari parameter 4 ini sudah oke. CFI, TLI, standar RMR, dan RMCA nya sudah memenuhi ya, good fit. Kita selanjutnya evaluasi faktor loading ya. Kalau saya menggunakan standar loadingnya, yang standar estimate-nya, kalau dilihat dari sini, ini item 1, item 4, 5, 8 ini sudah lumayan baik lah. Ini kalau 0,498 ini kalau kita bulatkan sudah 0,50 karena standarnya adalah 0,50 untuk dinyatakan baik gitu ya untuk faktor loading. Nah, kemudian yang aneh itu ada di Q3, pertanyaan ketiga ini dia punya standar yang 0,5 tapi arahnya negatif. Ini agak aneh, nanti kita akan cek gitu ya. Untuk yang faktor keduanya ada 2 item 6 dan item 7, standar loadingnya sudah di atas 0,50 semua. Untuk kasus yang tadi, standar loadingnya itu sudah di atas 0,50 tapi negatif, itu harus kita cek. Jadi kita cek lagi pertanyaan ketiga. Yang tadi itu adalah pertanyaan ketiga yang negatif. Kalau dilihat dari sini, ini pertanyaannya arahnya adalah positif ya. Jadi kalau yang lain ini kan arahnya negatif. Jadi kalau semakin dia jawab sangat setuju, berarti skornya tinggi untuk kecemasan. Sementara yang ini sebaliknya, berarti mestinya skor yang ini dibalik gitu. Jadi kalau dia jawabnya sangat setuju, berarti kalau yang tadi yang lainnya itu skornya 5, ini mestinya skornya adalah 1 gitu. Jadi kebalikannya. Jadi ini pertanyaan terbalik ya. Mestinya skornya kita reverse saja, reverse score. Jadi untuk berikutnya berarti kita lakukan reverse score. Untuk yang pertanyaan ketiga ini akan kita balik skornya. Nah, bagaimana cara membaliknya? Berikut ini saya tutorkan. Untuk membalik skor tadi itu, skornya berarti mestinya terbalik gitu. Kalau skornya 4 mestinya jawabannya jadi 2 gitu. Kalau dia skornya 5 mestinya skornya 1 karena dia pernyataannya berbeda dengan yang lain gitu ya. Jadi ini kita transform ya. Jadi ini di blok aja yang Q3 nya, kemudian di datanya klik transform, kemudian untuk yang ini kita ganti R ya, reverse, jadi reverse score ini. Kemudian using transformnya kita pilih create new transform. Kemudian ini yang di sini kita tambah add record condition. Jadi yang di sini untuk yang pertama berarti kita balik skor 5 menjadi 1. Kemudian add record condition lagi. Ini skor 4 kita jadikan 2. Berikutnya add lagi yang ketiga. Kalau dia jawab 3, skor 3, mestinya skornya tetap 3 gitu ya. Kemudian add record lagi. Untuk yang jawabannya sebelumnya tadi itu 54, kalau seandainya dia jawab 2 mestinya skornya adalah 4, jadi terbalik ya. Yang terakhir kita tambah 1 lagi. Kalau dia jawab 1 berarti mestinya skornya adalah 5. Ini adalah membalik skor namanya ya.
Nah, ini sudah ada skor yang sudah kita balik. Jadi skor aslinya 4, tadinya 4 kita balik menjadi 2. Kemudian yang berikutnya juga sama, ini pertanyaan kedua. Yang berikutnya juga sama, ini 1 menjadi 5. Jadi kita gunakan metode seperti ini untuk membalik skor. Nah, kita kembali ke analisis lagi. Setelah skornya kita balik, karena tadi itu agak mencurigakan ya, ini loading faktornya di atas 0,5 tapi arahnya negatif, jadi mestinya kita reverse skornya. Jadi ini kita ulang. Untuk yang faktor satunya yang Q3 ini kita keluarkan dulu, ganti yang Q3 yang ini. Nah, ini kita geser aja nih. Nah, kita geser, kemudian tinggal kita lihat hasilnya. Kalau dilihat dari skor reverse nya ini udah bener, berarti faktor loading sudah di atas 0,50. Yang lainnya, yang ini kalau dibulatkan pakai 2 desimal sudah 0,50 juga, jadi tetap kita pertahankan. Nah, yang lainnya sudah oke semua. Jadi kita berhasil memvalidasi strukturnya. Jadi dari 9 item, 8 item kalau dari versi si penelitinya itu yang valid. Jadi yang untuk yang faktor satunya ada 5 item, item 1, item 3 yang di reverse skornya, kemudian ada item 4 dan item 5 dan item 8. Untuk faktor keduanya ada item 6 dan item 7. Nah, setelah terkonfirmasi dengan CFA, berarti kita lakukan uji konsistensi internal dengan Cromba Alpha. Sini pilih faktor, kemudian reliability analysis. Ini saya masukkan tadi itu untuk faktor 1. Jadi pengujian konsistensi internal itu berdasarkan faktornya ya, jadi jangan digabung. Jadi kita uji satu-satu. Yang untuk faktor pertama tadi itu adalah item 1, 3, 4, 5, kemudian 8. Nah, ini kita cek hasilnya. Ini Cromba Alpha-nya sudah di atas 0,7, berarti sudah baik ini. Saya cek aja di sini. Cuma nggak akan saya lakukan perubahan karena ini sudah baik gitu ya. Nah, untuk yang item 8 tadi yang hasil loadingnya itu 0,4 sekian, itu kalau kita perhatikan di sini, kalaupun dia kita drop, ternyata Cromba Alpha-nya menjadi lebih kecil gitu. Jadi kita tetap pertahankan karena dengan posisi sekarang pun Cromba Alpha-nya sudah baik. Dengan mendrop Q8 justru hasilnya jadi lebih buruk gitu ya, lebih kecil Cromba Alpha-nya yang ini tadi. Nah, yang ini kan standar loadingnya di bawah 0,50. Tapi kalau kita drop justru Cromba Alpha-nya menjadi turun. Jadi ini tetap kita pertahankan. Nah, untuk faktor kedua ini tinggal kita reliability, kemudian yang kita masukkan adalah Q6. Pertanyaan Q itu question ya, pertanyaan ke-6 dan pertanyaan ke-7. Nah, hasilnya adalah 0,679. 0,679 ini kalau kita bulatkan 0,68, jadi masih kurang dari 0,70. Tapi ini wajar karena untuk konsistensi internal ini sendiri untuk dengan Cromba Alpha ini dia sangat sensitif dengan jumlah item ya. Jadi kalau mau hasilnya baik itu memang biasanya 5 gitu, 5 item untuk mendapatkan Cromba Alpha yang baik. Dia memang sensitif dengan jumlah item, jadi wajar saja kalau seandainya Cromba Alpha-nya cuma sebesar 0,679 gitu. Sekian untuk analisis CFA. Menurut saya ini sangat mudah ya diaplikasikan. Kita tinggal melihat saja model yang sudah teruji sebelumnya dan kita tinggal mengkonfirmasi. Jadi menggunakan confirmatory analysis ini adalah kita sifatnya mengkonfirmasi model pengukuran yang sudah diuji sebelumnya. Kita ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.